ditanya ya. Jangan sia-siakan waktu untuk bisa bertanya dengan Pak Budi. Jarang-jarang bisa mengundang Pak Budi. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu alumni ya, Ikatan Alumni TL ITB yang saya hormati, juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih ini Pak Sony sudah mengundang saya untuk sharing di sini, untuk berdiskusi dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kemudian saya ucapkan selamat kepada Teknik Lingkungan ITB yang sudah berumur 60 tahun ya. Nah, semoga memberikan kiprah yang signifikan terhadap pengendalian dan pengelolaan lingkungan ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ada di Indonesia khususnya maupun global gitu ya. Tentunya ini salam kenal bagi teman-teman mahasiswa, tapi kalau dengan teman-teman DLH saya kira kita sudah sering banyak bersilaturahmi ya, berinteraksi di berbagai kesempatan. Nah, pada siang hari ini saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya terkait dengan peran dari teknologi 4.0 terhadap pengendalian pencemaran air ya. Ya, tentunya yang ada di Indonesia yang sudah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahapan penelitian gitu ya, ataupun dalam tahapan uji coba. Izin share ya Pak Sony ya. Ya. Jadi mungkin saya mulai dengan sedikit ya pengertian dari teknologi atau industri 4.0. Ini saya ambil dari satu paper saja, dari satu jurnal. Mungkin dari paper yang lain tentunya ada banyak ya terminologi apa yang disebutkan industri. Di sini disebutkan bahwa industri 4.0 ini adalah terminologi yang sedang trending ya, dengan banyak definisi. Ini Kumar mengatakan bahwa terminologi industri 4.0 ini sebenarnya no clear definition, tidak ada definisi yang jelas terkait dengan konsepnya. Hanya industri 4.0 ini dilihat sebagai suatu integrasi dari teknologi digital dan komunikasi real time yang bertujuan untuk mengotomatisasi sistem manufaktur. Itu ya. Dan mungkin apa kata kuncinya di teknologi termasuk smart sensor. Nah, ini yang mungkin akan kita nanti lihat di Indonesia bagaimana perkembangannya. Kemudian IoT, Internet of Things ya, big data dan analytic cloud computing, dan juga machine learning gitu ya. Nah, ini kaitan dengan definisinya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilihat ya ketika kita ingin mengembangkan atau menerapkan industri 4.0 itu, khususnya dikaitkan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, atau lebih khusus lagi perlindungan dan pengelolaan kualitas air atau mutu air. Ini kebutuhan untuk mendevelop, mengembangkan dan berinvestasi ya, dikaitkan dengan infrastruktur teknologinya tentu. Kemudian ada willingness, ada kebersediaan ya, di manajemennya. Kemudian ada isu-isu tentang security data. Kemudian kebutuhan untuk standarisasi. Kemudian tentunya ada tantangan dikaitkan dengan kekurangan staf yang memiliki skill. Kemudian ada opportunity-nya, potential jobs ya, pekerjaan-pekerjaan yang potensial dikaitkan dengan ini. Nah ini saya coba buatkan satu konsep gitu ya, dan ini tentunya tidak hanya berlaku bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan tetapi ini
bisa meliputi berbagai instansi maupun non instansi pemerintah gitu ya. Nah, termasuk usaha kegiatan, termasuk perguruan tinggi di sini. Jadi dimulai dari data collection ini, jadi mungkin Bapak Ibu yang di DLH maupun di pemerintahan pusat sudah paham apa itu IPLC, izin pembuangan limbah cair gitu kalau dulu. Kemudian sekarang setelah era PP 22 disebut dengan persetujuan teknis atau Pertek, kemudian proper, Bapak Ibu semua sudah tahu, kemudian Doklink, dokumen lingkungan. Jadi data-data itu tersebar di dokumen-dokumen ini sebetulnya. Dan ini ada di pemerintah pusat, di provinsi maupun kabupaten kota. Juga ada di usaha kegiatan gitu ya. Bisa jadi di perguruan tinggi atau di konsultan-konsultan. Nah ini data IP yang di paling atas ini ada yang bentuknya sudah apa namanya sudah online ya, misalnya sparring, sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus-menerus dan dalam jaringan, ini sparring. Kemudian ini untuk air limbah ya, kemudian simple sistem pemantauan elektronik, kemudian data-data lingkungan yang ada di dokumen-dokumen tersebut, baik itu di luar kualitas air ya, tentunya ada kualitas air tentu ya, ada kemudian air tanah juga, kemudian sedimen dan biota ini ada di dokumen-dokumen tersebut gitu ya, yang mungkin pemanfaatannya masih kurang optimal. Nah, kemudian ada lagi sumber data yaitu dari online monitoring. Nah, online monitoring di sini online monitoring ambiennya. Kemudian dan yang ini yang masih belum diimplementasikan di KLHK maupun mungkin di aspek apa namanya penelitian sudah dikembangkan remote sensing untuk water quality monitoring. Karena tadi kalau online monitoring sifatnya in situ di satu titik gitu ya, sehingga satu lokasi perlu satu sensor ataupun satu sistem pemantauan. Sedangkan remote sensing ini bisa satu sungai atau satu das malah gitu ya, tergantung dari spatial resolutionnya, resolusi spasial maupun resolusi temporalnya. Nah, ini merupakan satu tantangan juga untuk bisa dikembangkan dan diterapkan dikaitkan dengan pemantauan lingkungan maupun pemantauan kualitas air ini khususnya. Nah, ini banyak sekali sekarang riset-riset berkaitan dengan aplikasi remote sensing untuk water quality monitoring. Onlimo di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2016 gitu ya, diterapkan di beberapa sungai, mungkin lebih dari 100 sekarang, 100 titik yang sudah menggunakan online monitoring. Nah, ini semuanya masuk ke database kualitas air, itu di situ ada lokasinya, ada parameternya, konsentrasinya dan juga debitnya, walaupun debit di sini mungkin belum clear ya, tinggi muka air. Sebetulnya dulu itu didesain untuk mengukur debit air permukaan ya dari tinggi muka air itu. Tapi sekarang masih tinggi muka air di mana sensor itu diletakkan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang konvensional, pemantauan konvensional yang memantau kualitas air dengan parameter yang ada di lampiran 6 PP 22 tahun 2021. Dan ini mungkin tantangan kita adalah untuk parameter-parameter emerging contaminants. Jadi kontaminan-kontaminan yang relatif baru, misalnya dari pharmaceutical maupun dari dari produk-produk yang digunakan sehari-hari ini yang parameter-parameternya memang belum begitu populer gitu ya. Dan ini mungkin satu tantangan juga bagi kita. Ini semuanya disimpan dan diolah di database kualitas air. Nah, tadi kita memiliki data yang sifatnya tidak hanya kualitas air, tapi kualitas air limbah. Kemudian ditambah dengan melakukan identifikasi badan air, sehingga kita bisa mengidentifikasi das yang ada di Indonesia, kemudian sungai-sungai yang ada di Indonesia, kemudian
dibagi berdasarkan segmentasinya dan zonasinya, sehingga nanti ketika data yang di atas ini ya dari simple, sparring, data lingkungan itu diintegrasikan dengan data base kualitas air, ini nanti kita akan mendapatkan data yang komprehensif yang bisa digunakan untuk analisis, misalnya untuk mendapatkan jumlah dan kontribusi beban pencemar per das, per segmen, per zonasi, kemudian indeks kualitas airnya, kemudian tidak hanya berhenti di kualitas matrik air, tapi kita juga masuk ke matrik sedimen. Harusnya kita sudah masuk ke matrik sedimen. Indeks kualitas sedimen, misalnya menghitung potensial load pollution untuk sedimen, atau potensial toxicity response index. Kemudian bisa juga dimasukkan indeks kualitas biota. Nah ini sudah satu analisis gitu ya dari data yang ada tadi. Data yang ada kemudian dianalisis, keluarlah informasi-informasi ini. Kemudian agar kita bisa lebih jauh mendapatkan manfaat dari data dan analisisnya, kita bisa menggunakan modeling yang tadi Pak Sony sampaikan. Modeling ini macam-macam, ada yang model spasial, model water quality, ini ada yang berbasis DAS, ada yang berbasis stream, ini ada yang menggunakan neraca massa, analitik, ataupun numerik. Kemudian bisa menggunakan modeling dynamic system, atau integrasi antara spasial dan dynamic system, spasial dynamic gitu ya. Jadi lebih advance lagi. Kemudian ini dari sisi fisik, kimia, biologi. Kemudian kita juga ingin mengintegrasikan dari sudut pandang sosial ekonomi dan kebijakan. Nah, itu menggunakan multi kriteria decision making. Nah, ini sudah sekarang sudah umum dilakukan integrasi antara berbagai model sehingga nanti kita akan mendapatkan output satu kajian ini lebih komprehensif dan lebih terintegrasi, sehingga nanti bisa dipakai untuk kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berupa perencanaan, misalnya penetapan baku mutu air, penetapan alokasi beban pencemaran air, kemudian dari sisi pengendaliannya ada perizinannya, ada pengawasannya, ada pembangunan infrastruktur, ada remediasi, kemudian penegakan hukum dan pembinaan. Ini bisa menggunakan data-data tadi yang sudah dianalisis dan disintesis tentunya. Bisa langsung analisis tanpa sintesis juga bisa gitu ya. Atau kita ingin lebih lebih bermanfaat lagi kalau kita lakukan sintesis dari data tadi. Nah, ini misalnya kalau sekarang ya yang disebut Pertek itu satu usaha kegiatan harus melakukan kajian satu persatu dan ini kita harus mau nggak mau tetap walaupun online ya tetap kita bukan SWA analisis atau SWA assessment. Nah, dengan menggunakan smart sensor, IoT dan machine learning ini, kita sebenarnya bisa menggunakan SWA assessment. Jadi misalnya data-data ini setelah dianalisis dan disintesis, kita akan dapatkan misalnya di beberapa das ataupun segmen data-data baku mutu airnya, baku mutu air limbah, alokasi beban pencemaran airnya. Kemudian dari situ nanti usaha kegiatan bisa melakukan asesmen atau kajian sendiri, apakah mereka masih diperbolehkan untuk membuang air limbahnya di sana, ataukah mereka harus melakukan pemanfaatan, ataukah mereka harus melakukan kompensasi penurunan beban dari sektor lain. Nah, ini bisa dilakukan secara SWA analisis atau SWA assessment, tidak sebelum masuk ke PTSP kalau sekarang ya ke sistem registrasi gitu. Jadi bisa dilakukan seperti itu dulu. Apakah masih tersedia kuotanya ataupun sudah lewat. Nah, ini dengan menggunakan teknologi smart sensor, IoT dan machine learning ini
kita dimungkinkan bagi kita untuk melakukan asesmen mandiri gitu, oleh usaha kegiatan di awal gitu. Jadi udah lebih mungkin lebih dari 50% gitu dilakukan seperti itu, nanti tinggal pembahasan saja gitu dengan pemerintah. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kemudian di sisi lain juga pemerintah bisa melakukan perencanaan untuk pembangunan infrastruktur ya. Infrastruktur dikaitkan dengan pengendalian pencemaran air dari misalnya domestik, dari usaha skala kecil gitu. Itu bisa menggunakan data analisis dan sintesis dari dari sistem ini. Nah, di samping tadi dikaitkan dengan kebijakan perlindungan pengelolaan, secara langsung bisa juga dilakukan water quality prediction. Ini salah satu contoh saya pernah lihat di Korea. Jadi mereka mengintegrasikan antara quantity dan quality untuk perlindungan kualitas air. Misalnya mereka menggunakan data hujan gitu ya, rainfall, untuk memprediksi kira-kira water quality yang akan terjadi seminggu yang akan datang seperti apa. Dikaitkan dengan debit tentunya, dan debit ini dipengaruhi oleh rainfall runoff. Nah, rainfall runoff-nya mereka gunakan model berbasis DAS. Kemudian ketika masuk ke sungainya mereka menggunakan model kualitas air yang berbasis stream. Nah, disitulah bisa diprediksi kira-kira dengan kondisi rainfall dan runoff sekian, maka seminggu yang akan datang kualitas airnya akan seperti ini, sehingga diperlukan langkah-langkah apabila ternyata kualitas airnya bisa akan melewati baku mutunya. Misalnya mereka ada yang banyak sungai-sungai ini menggunakan gate, itu pintu-pintu air, sehingga mereka melakukan penggelontoran gitu ya. Jika memang kualitas air akan cenderung memburuk gitu ya. Nah, ini water quality prediction untuk jangka pendek, mingguan atau bulanan gitu ya. Kemudian alokasi beban pencemar juga bisa dinamis, tidak misalnya kita bisa menghitungnya per musim, bisa kita menghitung per bulan gitu ya. Kalau kondisi dasnya memang dasnya sudah relatif tidak sehat, artinya debit aliran ketika musim hujan dan kemarau itu sangat besar, maka tentu diperlukan alokasi beban pencemar berdasarkan musimnya. Karena kalau digunakan alokasi beban pencemar pada musim kemarau, nanti baku mutu air limbah yang diberikan kepada usaha kegiatan akan terlalu ketat, akan memberatkan bagi mereka. Nah, ini pentingnya water quality prediction. Kemudian kita juga bisa memprediksi kira-kira 1 atau 5 tahun ke depan itu kualitas air akan seperti apa jika upaya perlindungan dan pengelolaannya misalnya biasa-biasa saja, konservatif. Kemudian apabila upayanya strong intervensi yang sangat kuat gitu, atau tidak melakukan apa-apa. Nah, kita bisa memprediksi kira-kira 5 tahun ke depan itu kualitas air di masing-masing DAS, di masing-masing segmen, di masing-masing zonasi itu akan seperti apa. Nah, dengan menggunakan analisis dan sintesis dengan tool-tool seperti ini. Nah, kemudian tentunya nanti akan kebijakan perlindungan pengelolaan itu diimplementasikan, dan kita perlu monitoring dan evaluasi untuk melihat seberapa efektif, seberapa efisien upaya tersebut dilakukan, dan melihat kira-kira apa kelemahan-kelemahannya, sehingga ini menjadi satu siklus gitu ya, siklus perlindungan dan pengelolaan kualitas air. Dan toolsnya tadi tentunya kita perlu smart regulation. Nah, smart regulation itu regulasi yang mengkombinasikan berbagai
pendekatan, ada yang pendekatan command and control, digunakan tadi peraturan, digunakan regulasi, diawasi, dilakukan penegakan hukum gitu ya, itu command and control. Contohnya misalnya Pertek itu command and control yang paling strong gitu ya. Kemudian ada juga pendekatan yang berbasis ekonomi, insentif dan disinsentif. Kemudian ada yang berbasis atur diri sendiri atau ADS itu. Nah, ini smart regulation ini mengkombinasikan pendekatan-pendekatan ini sehingga didapatkan pendekatan yang paling pas gitu ya. Kemudian tools yang lain adalah teknologi smart sensor. Tadi ya sensor, kemudian tentunya dibutuhkan internet ya. Kemudian nanti dibutuhkan juga machine learning gitu ya untuk menerjemahkan tadi hasil dari identifikasi oleh smart sensor tadi. Nah, ini hasil hasil pemantauan yang dibuatkan status mutunya dan dibandingkan dengan kelas 2 ini di seluruh Indonesia. Ini data dari KLHK tentunya tahun 2020, 2021, 2022. Nah, ini apabila kita sudah bisa membangun sistem yang bagus, interaktif gitu ya, kuat. Nah, ini tidak hanya data dari KLHK tapi data dari misalnya PUPR, data dari ESDM untuk air tanah, kemudian data dari usaha kegiatan, ini diintegrasikan semuanya. Nah, ini ternyata kalau kita lihat ini 2020 cemar beratnya banyak, kemudian 2021 cemar beratnya sedikit berpindah ke cemar ringan dan cemar sedang gitu ya. Kemudian yang memenuhi baku mutu kelas 2 ini karena baku mutu airnya masih kelas 2 itu karena belum ditetapkan. Nah, tadi dengan sistem yang tadi sebenarnya kita bisa lakukan penetapan baku mutu air secara cepat gitu ya. Dengan data-data yang ada, kemudian nanti dilakukan analisis dan sintesis, keluarlah nanti kelas yang cocok untuk setiap segmen sungai. Kemudian ini 2022 juga ternyata yang memenuhi kelas 2-nya makin banyak. Nah, ini mungkin kita nggak tahu apakah memang upaya pengendalian pencemaran dan pelindungan ini memang terjadi secara efektif dan secara signifikan gitu ya, mampu menurunkan beban dan membuat kualitas air membaik, atau karena ternyata 2020-2021 terjadi COVID ya 19 sehingga banyak usaha kegiatan berhenti beroperasi sehingga efeknya air limbahnya berkurang. Nah, bisa jadi seperti itu atau yang lain atau kombinasi kedua-duanya, upaya yang efektif dikombinasikan karena dengan COVID-19 ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini mungkin perlu ditelaah lebih rinci. Kemudian ini beberapa sungai utama yang ada di Indonesia memang untuk 2020 masih banyak yang BOD-COD-nya yang lewat. Kalau fecal coliform dan total coliform sampai sekarang pun ya, sampai 2022 pun masih umumnya melewati kelas 2. Tapi 2020 BOD-COD masih lewat, sedangkan 2021-2022 banyak yang BOD-COD-nya itu dan juga TSS sudah memenuhi kelas 2 di sungai-sungai utama ya, di Citarum, Ciliwung, Cisadane, Brantas, Musi, Mahakam, dan Barito. Tentunya ini dari hasil pemantauannya KLHK. Mungkin dari teman-teman DLH itu ada juga data-data yang lain atau yang dilakukan 6 bulanan oleh usaha kegiatan. Di Bengawan Solo masih ya 2022, 2021, 2022. Kemudian nah ini kalau KLHK sampai sekarang belum melakukan pemantauan untuk sedimen. Nah, sedangkan di di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga riset ini sudah banyak dilakukan pemantauan untuk sedimen dan biota untuk kandungan logam berat terutama ya. Nah, ini hasilnya memang bervariasi gitu. Nah, ini hasil kajian dari World Bank Dunia di tahun 2021 yang mengidentifikasi wilayah sungai berdasarkan PDB-nya, produk domestik brutonya. Nah, ternyata nih paling besar PDB-nya di wilayah sungai Ciliwung Cisadane.
Kemudian Citarum 6%, Ciliwung Cisadane 22%. Kemudian Bengawan Solo 5%, Berantas 8%. Nah, jadi di Jawa ini hampir 50%-an. Nah, sisanya di luar Jawa. Dan dicoba dilakukan analisis, ternyata 70%, lebih dari 70% PDB dihasilkan di wilayah sungai yang dikategorikan tercemar berat. Ini tahun 2021, 20 ya datanya. Ya, dikategorikan tercemar berat, ini di 70% penghasil PDB yang tinggi. Dan ini tentunya akan berbahaya bagi keberlanjutan pembangunan di kita gitu, karena berdasarkan riset dari Bank Dunia menunjukkan bahwa efek dari tercemarnya kualitas air itu akan terjadi pada PDB, produk domestik bruto. Nah, ini parameter-parameter lain ya yang disebut dengan emerging contaminants. Ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari BRIN, teman-teman kami, terkait dengan parameter pharmaceutical, farmasi, dan personal care products ini. Ini ternyata ditemukan angka yang relatif tinggi ya, tinggi dibandingkan dengan angka-angka di daerah lain, di negara lain maksudnya. Ini terutama untuk dietil toluamid atau DEET, ya, DEET ya. Nah, ini merupakan zat aktif dari dari bahan yang untuk menghindari gigitan nyamuk gitu ya. Nah, ini dietil toluamid ini. Dan ini ternyata tinggi ya, di Teluk Jakarta. Kemudian paracetamol juga. Nah, ini bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya pengolahan air limbah, baik pada domestik maupun di industri yang menghasilkan itu produk-produk tersebut, atau ada yang tidak diolah memang langsung ke lingkungan. Nah, ini bisa kita lihat tadi ya, farmasi dan personal care product ya. Personal care product ini di Jakarta Bay, di Teluk Jakarta dibandingkan dengan di teluk di Cina dan di Norwegia. Ternyata jauh lebih besar ini di Jakarta, terutama di sungai-sungainya ini. Sungai-sungai yang ada di Jakarta. Oke. Nah, ini studi Bank Dunia menyebutkan bahwa pencemaran air di hulu mengurangi PDB di hilir. Konsentrasi BOD melebihi 8 mg per liter akan menyebabkan pertumbuhan PDB di daerah hilir turun secara signifikan sebesar 1,16 poin. Nah, jadi kita bisa nanti prediksi kira-kira di hulunya berapa BOD-nya, kemudian pertumbuhan PDB-nya berapa. Nah, nanti kalau ini akan terkurangi gitu ya, 1,16 poin. Nah, ini akan berefek terhadap kondisi ekonomi dan pariwisata, juga kesehatan untuk masyarakat kita. Kemudian pemerintah Indonesia memiliki visi tahun 2045 menjadi the best five ya, 5 terbesar di dunia dengan nilai PDB 7,3 triliun US dollar. Nah, pendapatan per kapita 25.000. Nah, apabila ingin mencapai ini, maka diperlukan pertumbuhan PDB sebesar 5,7%. Nah, tapi kalau problem-problem terkait dengan air ini tidak ditangani, maka pertumbuhan ini akan terganggu. Alih-alih meningkat, malah nanti menurun. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan air. Nah, tidak hanya pencemaran, tapi juga ada banjir, kemudian ada penurunan muka tanah, kemudian ada degradasi lahan, dan water scarcity, ya, kelangkaan air. Oke. Nah, ini masuk sekarang dengan tadi teknologi 4.0 ya, dikaitkan dengan pencemaran air. Nah, ini atau kualitas air. Ini
teknologi yang sudah dikembangkan oleh KLHK, ya dipakai bukan kembangkan oleh KLHK sejak tahun 2016. Nah, sekarang mungkin kalau ditambah dengan yang punya DLH mungkin lebih dari 150 ya titik. Ini prinsipnya dipasang di sungai ataupun di danau ya, sensor, kemudian dengan loggernya tentunya, dengan remote remote unit. Ini ada sensor, ada logger, kemudian nanti dikirim melalui internet ke data center yang ada di KLHK. Nah, ini bisa mengukur kualitas air dan debitnya, gitu ya, dengan kecepatan tinggi. Misalnya bisa dalam sejam sekali, gitu ya, dikirimkan data ini ke KLHK. Ini untuk badan air. Nah, kemudian untuk badan air. Nah, ini parameter-parameter yang sekarang bisa diukur ini, BOD, COD, kemudian DO, pH, TSS, turbidity, TDS, DHL, gitu ya, amonium dan nitrat. Nah, sedangkan total fosforus, ini total fosfat belum bisa nih, juga fecal coliform. Ini masih belum dilakukan, gitu. Sehingga yang dua tadi, total fosfat maupun fecal coliform, masih menggunakan konvensional. Nah, ini di badan air ya, di badan air permukaan. Sedangkan di air limbahnya ini juga dilakukan pengukuran untuk kualitasnya dan kuantitasnya, debitnya. Jadi di effluent pengolahan air limbah ini dipasang sensornya, kemudian ada data logger, kemudian dari sensor ditransfer ke data logger, dari data logger dikirim ke KLHK, ke server yang ada di KLHK. Ini ada 3 server. Nah, ini tentunya melalui internet. Nah, ini diperoleh data untuk setiap jam dalam sehari itu harus dikirimkan. Datanya berupa konsentrasi dan debit, gitu ya. Nah, konsentrasi parameternya tergantung dari jenis industrinya. Nah, ini kalau untuk di badan air, kemudian ini untuk di pengolahan air limbah. Umumnya pH, COD, TSS, dan flow atau debit, tapi ada juga yang ditambah dengan amonia, gitu ya, untuk jenis usaha tertentu, misalnya pengolahan minyak bumi ya, refinery, gitu, oil refinery. Nah, ini seperti ini, mungkin Bapak Ibu di DLH sudah banyak melihat, kemudian jenis-jenisnya macam-macam. Sebenarnya ini cuma yang ada di KLH, yang di KLH punya saja. Kemudian ini di samping bisa melihat data pada saat itu, juga bisa bisa melihat data-data yang sebelumnya. Misalnya yang terjadi seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Yang penting sudah dipasang gitu alatnya. Kemudian kalau kita ingin melihat trennya juga bisa. Ini tren mingguan, tren bulanan, gitu. Bisa dilihat ya, datanya. Nah, ini ya, jadi sistemnya seperti ini. Nah, kemudian parameternya nanti tergantung dari jenis industrinya. Yang sekarang sudah diwajibkan untuk dipantau menggunakan sparring ini sudah ada 12 jenis industri. Nah, ini semuanya parameternya pH, COD, TSS, debit, ini umumnya ditambah untuk amonia untuk tekstil, kemudian untuk kawasan industri, juga eksplorasi dan produksi migas dan pengolahan minyak bumi. Nah, ini nanti tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pertama bisa kompatibel dengan sistem pengolah data yang dipunyai oleh KLHK. Yang kedua tentunya harus valid datanya, sehingga ada spesifikasi yang harus dipenuhi tentang pengukuran, akurasi pengukuran, kemudian harus sudah melewati
uji kelayakan alat atau uji validasi. Nah ini konsepnya secara umum, secara apa namanya, saya saintifik seperti ini. Jadi ini menggunakan pengukuran tidak langsung dari absorbansi pada panjang gelombang tertentu yang kemudian diukur dan dikorelasikan dengan konsentrasi parameter pencemar seperti BOD, COD, TSS, dan NO2. Nah ini tentunya dari beberapa kali pemantauan, mungkin ratusan gitu ya, hasil pemantauan, kemudian dibuatkan apa namanya, dibuatkan algoritmanya sehingga nanti diperolehlah informasi bahwa untuk memantau parameter-parameter tertentu ini dibutuhkan panjang gelombang tertentu. Misalnya ini untuk yang organik nih ya, ini bisa dari 250 nanometer sampai ke 300 hampir 400 nanometer gitu. Nah, ini kemudian nanti juga menggunakan algoritma diuji cobakan jika konsentrasi sekian dia akan ada di mana panjang gelombangnya. Nah, ini di setiap alat atau sensor ini sudah dipasang seperti itu. Namun demikian nanti di lapangan perlu dikalibrasi secara lokal. Jadi menggunakan hasil sampling di lokasi di mana alat tersebut akan dipasang. Sehingga ada data global dikalibrasi lokal. Ini memungkinkan untuk mendapatkan angka yang relatif valid gitu. Nah, ini untuk COD juga seperti itu menggunakan ada yang single, ada yang double gitu ya. Artinya menggunakan seluruh panjang gelombang dari 200 nanometer sampai dengan 750 nanometer. Nah, ini pemasangan pada outlet terbuka. Namun demikian, ini juga untuk metode pengukuran debitnya. Jadi tidak hanya untuk parameter konsentrasi ya, parameter kualitas air, tapi juga debitnya dengan berbagai teknik. Ada sensor ultrasonic depth, sensor area velocity ultrasonic Doppler. Ini masing-masing penyedia, vendor atau pabrikan punya spesifikasi. Nah, ini tampilannya seperti ini gitu ya. Ini BOD, ada COD, kemudian ada bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk angka. Nah, ini dalam bentuk angka gitu ya, untuk beberapa parameter. Oke, nah itu. Nah, tadi memang untuk menggunakan pemantauan dengan online monitoring, kita mendapat beberapa keuntungan gitu ya. Jadi kita tidak perlu ke lapangan, kita mendapatkan data yang relatif resolusi temporalnya tinggi, misalnya per jam gitu ya. Kemudian di sisi lain kita juga bisa menghemat waktu gitu. Namun demikian memang ada beberapa persyaratan untuk melakukan itu. Itu harus ada jaringan listrik, ada sinyal internet, dan alatnya tentu perlu perlindungan. Nah, ini juga sering menjadi tantangan gitu ya, kesulitan untuk mendapatkan lokasi. Nah, sehingga perlu juga ada tambahan metode ya. Tadi ada metode konvensional, kita ke lapangan, kemudian kita ambil sampelnya, bawa ke lab, tunggu seminggu atau 2 minggu dapatkan hasil. Ada yang tadi menggunakan online monitoring di tempat itu in situ, itu kita dapatkan data setiap 1 jam sekali. Kemudian ada juga kita menggunakan atau mendapatkan data yang relatif di wilayah yang luas. Misalnya satu danau, atau misalnya satu segmen sungai, atau malah satu sungai gitu ya. Itu menggunakan metode pemantauan remote sensing. Nah, ini sekarang sedang dikembangkan gitu ya, metode pemantauan kualitas air menggunakan remote sensing. Nah, ini juga tentunya membutuhkan tadi sensor
smart sensor, kemudian sensor ini dibawa oleh bisa oleh pesawat, bisa oleh drone, bisa oleh satelit gitu ya, untuk memfoto atau men-scan gitu ya, kondisi badan air. Dari situ menggunakan pendekatan yang sama dengan yang tadi, kurang lebih sama dengan yang tadi di online monitoring, kita akan dapatkan parameter-parameter dengan konsentrasinya gitu ya. Nah ini kalau menggunakan remote sensing, kita akan memberikan pandangan sinoptik dari seluruh badan air untuk pemantauan dengan variasi spasial dan temporal yang lebih efektif gitu ya. Memberikan catatan kronologis yang komprehensif tentang kualitas air di suatu daerah dan memiliki tren dari waktu ke waktu gitu ya. Di satu daerah ini kita punyanya, misalnya di satu segmen, dan juga kita bisa memotret tidak hanya di badan airnya tapi di catchment-nya gitu, untuk melihat kira-kira sumber pencemarnya apa. Kemudian untuk menetapkan prioritas lokasi pengambilan sampel dan waktu survei lapangan. Nah ini relatif tidak memerlukan ketersediaan jaringan listrik, kemudian sinyal internet, tapi kadang-kadang drone itu memerlukan sinyal internet ya. Kemudian tentunya karena alatnya tidak dipasang permanen, sehingga tidak memerlukan perlindungan alat. Nah ini beberapa parameter kualitas air yang bisa dipantau menggunakan remote sensing ya. Nah ini ada klorofil A, ada kecerahan ya, kemudian temperatur, kemudian dissolved organic matter, total organic carbon, kemudian DOC, TSS, turbidity, total phosphorus, dan macam-macam ini. Dengan tentunya keunggulan dan kelemahannya. Nah, kemudian ini sensornya ada dengan Landsat 5, ada dengan IRS, macam-macam ini. Nanti tergantung dari tujuan kita. Tujuan kita ini memantau parameter apa, maka nanti sensornya akan menyesuaikan sensor yang mana. Nah ini untuk TSS dan turbidity. Nah, jangan lupa teman-teman, Bapak Ibu, bahwa di dalam TSS itu bisa juga terkandung logam berat, terkandung yang organik toksik gitu ya. Nah, sehingga dengan memantau TSS, kemudian kita memiliki korelasi antara TSS dengan logam berat dan yang organik toksik, kita bisa prediksi kira-kira trennya akan seperti apa gitu dengan hanya memantau TSS-nya gitu ya. Ini disebut dengan surrogate parameter atau parameter pengganti. Kemudian yang ini yang dibawa untuk DO, BOD, dan COD. Nah, ini disebutkan bahwa memang secara umum untuk memantau inland water gitu ya, jadi fresh water ya, misalnya danau atau sungai, kita biasanya menggunakan sensor yang memiliki resolusi spasial yang lebih halus atau lebih baik dibandingkan dengan apabila kita memantau yang laut gitu ya, kondisi laut. Misalnya terkecilnya 10-30 meter itu bisa kita identifikasi. Tapi resolusi temporalnya lebih kasar. Jadi bisa dipantau hanya 1-2 minggu sekali gitu ya. Nah, beda dengan yang menggunakan yang melakukan sensor di laut itu ya. Biasanya resolusi spasialnya kasar gitu ya, 300-100 meter, 1000 meter, lokasi terkecil yang bisa diidentifikasi. Cuma pemantauannya bisa dilakukan, datanya bisa didapatkan harian. Nah ini ada advantage dan disadvantage ya. Kemudian tentunya ini masih dalam banyak ya kaitan penelitian ya, sehingga dibutuhkan pengembangan koreksi atmosferik, memerlukan kerjasama antara ahli remote sensing dengan ahli hidrologi, ahli limnologi dan ekologi. Nah ini kerjasama untuk update atau mengupgrade ya teknologi ini. Nah ini salah satu contoh hasil dari remote sensing gitu ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi warna-warna ini dikaitkan dengan konsentrasi parameter-parameter tertentu.
Kemudian dengan dengan remote sensing juga kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber pencemar yang ada di sungai gitu ya. Kemudian ini ada data ya kaitan dengan kondisi pengolahan air limbah domestik kita gitu ya. Tadi kondisi kan tadi disebutkan bahwa untuk fecal coliform dan total coliform umumnya di sungai-sungai kita ya, yang sungai-sungai utama kita ya, seperti Ciliwung, Cisadane, Citarum, Brantas, Bengawan Solo, itu fecal coli dan total coliform sudah melewati kelas 2. Dan ternyata memang datanya seperti ini. Jadi di perkotaan di Indonesia ternyata yang dikelola secara terpusat ini hanya baru 2% di perkotaannya. Kemudian secara setempat atau desentralisasi ini baru 5,4%, dan sisanya 92,6% ini dibuang tanpa pengolahan langsung ke badan air atau air tanah. Sehingga tadi tidak heran total coliform sama fecal coliformnya masih tinggi gitu ya di sungai-sungai yang ada di Indonesia, karena memang kondisi pengelolaannya seperti ini. Kemudian kaitan dengan air limbah dari industri dan pertambangan, kita juga data yang dimiliki itu tidak terlalu detail gitu ya, dan masih tersebar. Ada data yang di KLHK, ada yang di DLH provinsi, ada yang di DLH kabupaten kota. Nah ini ada data yang di usaha kegiatan. Nah ini perlu diintegrasikan agar kita punya gambaran gitu ya, secara real kira-kira atau mendekati real kira-kira jumlah industri yang menghasilkan air limbah itu berapa, kemudian usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan sudah dikelola atau diolah limbahnya itu berapa persen. Kemudian berikutnya berapa persen yang masih bermasalah, berapa persen yang sudah memenuhi baku mutu air limbah. Ini data-data seperti ini memang masih belum diperoleh ya. Ini jadi dari sekian puluh ribu perusahaan yang sudah melaporkan ke Simpel ini baru 5.020 perusahaan. Jadi masih banyak yang atau 12,4%. Mungkin bisa jadi dilaporkan ke DLH provinsi atau DLH kabupaten kota. Ini makanya perlu diidentifikasi. Nah, kita tadi bicara masalah pencemaran kualitas air, pencemaran dari yang point source. Nah, kita juga belum banyak menyentuh yang non point source. Jadi yang non point kecuali yang non point source di pertambangan ya. Pertambangan ini umumnya tentunya dari air limpasan yang di point source kan, yang dikelola, diolah di setting pond atau pengolahan air limbah, kemudian dibuang gitu. Kemudian dibuang ke sungai. Ini air limpasan. Tapi kalau air limpasan di perkotaan ini belum banyak dibicarakan di kita ya. Walaupun di regulasinya di PP 22 2021 itu sudah di state gitu ya secara clear bahwa pengelolaan atau pengendalian pencemaran dari sumber nirtitik, disebutnya sumber nirtitik atau non point source ini harus dilakukan dengan berbasis best management practice. Nah ini misalnya dari perkotaan, pinggiran perkotaan, dari misalnya dari pinggir jalan, sepadan jalan, dari pekarangan pemukiman, pekarangan gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung komersial. Ini juga ketika terjadi hujan tentunya akan membawa polutan-polutan gitu ya, bersama air limpasan tadi masuk ke badan air yang ada di perkotaan gitu. Kalau di pedesaan mungkin dari pertanian, ya, dari sawah, dari palawija, dan dari perkebunan gitu. Dan di situ tentunya parameternya macam-macam. Nah, seperti ini kami sudah mulai mencoba mengidentifikasi kira-kira berapa sih air limbah atau polutan yang dihasilkan dari
macam-macam jenis non-point source itu dengan beberapa parameter TSS, BOD, COD, nitrogen, dan total fosforus. Nah, kemudian beberapa sudah ada di jurnal-jurnal atau di paper-paper ya kaitan dengan loading faktornya. Kemudian, nah ini sudah banyak dikembangkan juga teknologi-teknologi bagaimana mengendalikan non-point source tadi atau net titik tadi, misalnya dengan dengan pond gitu ya, kemudian dengan wetland, constructed wetland yang lahan basah buatan, kemudian dengan bioretention, dengan bioinfiltration, macam-macam gitu ya teknologi yang bisa digunakan untuk mengurangi beban pencemar yang masuk ke badan air dari kegiatan-kegiatan non-point source gitu ya. Jadi mungkin yang sekarang sudah ada itu dari teman-teman PU lebih dikonsentrasikan untuk pengendalian dari sisi kuantitasnya. Mungkin sekarang perlu dikembangkan lagi ke arah yang dikaitkan dengan kualitasnya. Itu bagaimana teknologi-teknologi ini bisa mengurangi BOD, mengurangi TSS, mengurangi logam berat, mengurangi yang pestisida misalnya. Nah, ini perlu dikembangkan gitu ya teknologi-teknologi tersebut. Kemudian tadi dari data-data yang kita peroleh dari sensor maupun dari konvensional, kita akan coba analisis atau olah dan sintesiskan dengan beberapa tools itu. Tools pemodelan, model spasial, GIS, model kualitas air, itu ada analitik dan numerik, ada model sistem dinamik, ada digabungkan spasial dengan sistem dinamik menjadi spasial dinamik gitu. Kemudian dikaitkan dengan penyusunan kebijakan, misalnya menyusun strategi, program, perencana aksi. Ada juga sekarang model-model yang sudah bisa kita gunakan, yang disebut dengan multi kriteria decision making. Gitu. Macam-macam softwarenya di situ, ada Promiti, ada apalagi ada Multipole, ada FS, QCA. Nah, ini untuk spasial analisis dapat dilakukan dengan GIS, ArcGIS, QGIS, MapInfo, kemudian tools untuk menghubungkan antara sumber pencemar dengan beban pencemar dengan kualitas air menggunakan model numerik. Nah, ini mungkin diperlukan ketika menetapkan alokasi beban pencemar, kemudian menentukan baku mutu air limbah lokal. Ini yang ada di pertek-pertek ini biasanya menggunakan ini. Nah, sebenarnya ini tadi kalau datanya tersedia, ini bisa dilakukan oleh usaha kegiatan sendiri gitu ya, menggunakan data-data yang ada di websitenya KLHK. Kalau itu data-datanya sudah tersedia dalam bentuk yang sudah customize, yang mudah untuk dilakukan analisis dan sintesis oleh siapapun gitu ya. Nah, kemudian hubungan dinamis antara program atau policy action dengan pollution load dapat dimodelkan dengan menggunakan sistem dynamic tools, misalnya Stella, PepSim, PowerSim. Kemudian ada juga yang disebut dengan model dinamik spasial dynamic model, yang spesifik memodelkan untuk menjawab pertanyaan what is changing where, apa yang berubah dan di mana, dan akan di mana gitu. Nah, misalnya ini ada Teraset, ITC, seperti ini. Nah, sebenarnya ada juga model yang powerful, platform powerful yang bisa menggabungkan berbagai model tadi, misalnya sistem dynamic, kemudian spasial, dan numerik. Ini bisa digabungkan dengan single powerful platform yang disebut dengan, ada salah satu contohnya AnyLogic. Kemudian tadi ya, untuk decision support system kita butuh tools yang disebut dengan MCDM ya, untuk membandingkan berbagai alternatif kebijakan dan melihat outputnya. Nah, ini model matematik analitik, ada neraca massa. Tadi saya kira mudah sekali apabila data-data tadi ya sudah tersedia di internet atau di websitenya KLHK. Usaha kegiatan misalnya ingin tahu kira-kira
boleh nggak mereka membuang air limbahnya ke sungai tertentu. Kalau boleh, berapa konsentrasinya, berapa debitnya, atau tidak boleh. Ini dengan neraca massa akan mudah, dan neraca massa bisa dihitung secara otomatis di website gitu ya. Kemudian ada metode Stator and Phelps dan modifikasinya. Kemudian, nah ini misalnya seperti ini untuk menentukan berapa konsentrasi yang boleh dibuang di sini dengan informasi data kualitas air di sini dan debit air sungainya. Berikut baku mutu airnya, kita bisa menentukan berapa baku mutu air limbah yang ditetapkan di dalam persetujuan teknis itu. Kemudian apa namanya? Nah, ini ada metode yang lebih modifikasi atau ya modifikasi dari neraca massa yang dikembangkan oleh beberapa negara bagian di Amerika ini, misalnya di Alabama atau di mana Pennsylvania ini, mereka menggunakan Excel saja gitu ya, pengembangan dari metode Stator and Phelps ini. Ini bisa digunakan juga untuk menghitung memperkirakan efek dari pembuangan air limbah terhadap kualitas air, sehingga baku mutu air, prediksi dampak bisa dilakukan dengan model sederhana ini. Nah, ini contohnya ADEM Spreadsheet Water Quality Model Alabama Department of Environmental Management. Oke, nah ini misalnya kita ini salah satu contohnya yang sudah kita coba. Kemudian di Pennsylvania ini untuk toksik gitu, kira-kira berapa yang boleh dibuang, berapa maksimum yang boleh dibuang untuk konsentrasinya dan debitnya. Nah ini, nah ini yang numerik gitu ya, yang lebih advance. Jadi ada macam-macam. Kalau ini family-nya receiving water model gitu ya. Jadi memodelkan persebaran polutan ketika polutan itu masuk ke badan air. Jadi proses adveksi, dispersi, difusi, dan reaksi ini dimodelkan dalam model receiving water model ini. Tapi tidak memasukkan proses yang terjadi di catchment. Misalnya proses rainfall runoff, proses hujan, kemudian berapa yang jadi runoff, itu tidak dimodelkan di dalam model ini. Kalau yang satunya, model yang berbasis watershed, ini dimulai dari rainfall runoff model, kemudian diintegrasikan dengan kualitas air di receiving water model. Nah, ini lebih komprehensif, namun demikian biasanya tidak terlalu detail ketika memodelkan persebaran polutan di badan airnya. Sehingga yang paling bagus adalah mengintegrasikan untuk catchment area-nya menggunakan model ini, tapi untuk kualitas air di sungainya menggunakan model yang tadi, yang receiving water model gitu ya. Jadi integrasi seperti yang di Korea itu untuk water quality prediction di minggu ke depan itu kira-kira apa yang harus dilakukan gitu, agar kualitas airnya tetap memenuhi baku mutunya. Nah, kemudian ini tool MCDM tadi, PROMITI, Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation. Nah, ini bisa untuk menyusun kebijakan pengendalian pencemaran air, menyusun strateginya, programnya, dan rencana aksinya. Untuk melihat program-program yang mana yang jadi prioritas itu ya, atau meranking kira-kira yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, ini salah satu contoh untuk pengolahan sampah, saya kira mungkin ini untuk melihat mana yang paling efektif gitu ya, dari sudut pandang kriterianya. Oke, nah ini sangat interaktif. Kemudian ada juga QCA, Qualitative Comparative Analysis. Oke. Nah, kemudian ini analogic. Jadi analogic itu misalnya seperti ini ya. Nah, jadi kita mencoba melakukan optimasi upaya pengendalian pencemaran air dengan menggunakan integrasi model
model apa namanya multi model gitu. Nah, misalnya di sini kita ingin menyusun kira-kira upaya penurunan beban dari domestik, industri, peternakan, perikanan itu apa namanya paling efektif berapa persen, kemudian dengan cara apa. Nah, ini kita bisa nanti apa namanya kita simulasikan kira-kira angka yang optimalnya berapa, nanti berefek terhadap kualitas air di sini. Nah, apakah dengan angka tertentu menjadikan kualitas airnya baik, atau kualitas airnya sedang, atau kualitas air buruk. Nah, ini kita bisa simulasikan secara simultan. Jadi dari beban pencemarnya kemudian berefek terhadap kualitas air menggunakan model ini. Nah, di dalam pengendalian pencemaran di sini domestik misalnya ini terdiri dari beberapa skenario juga. Misalnya skenario pengendalian 70%, skenario pengendalian 50%, skenario pengendalian 30%. Untuk industri juga begitu, untuk peternakan, untuk perikanan. Seluruhnya dicoba menggunakan apa namanya presentase penurunan bebannya. Nah, kemudian efek dari penurunan beban ini langsung terlihat di peta ini. Nah, mana daerah-daerah mana saja yang akan kualitas airnya bagus, daerah-daerah mana saja yang akan jelek atau sedang, mana yang buruk gitu. Nah, kemudian dari sini kita masukkan ke model water quality untuk memprediksi kira-kira kalau melakukan intervensi strong intervention 70% penurunan beban dalam waktu 4 tahun, kira-kira kualitas air itu di 4 tahun ke depan akan seperti apa? Ini kita apa namanya simulasikan 4 tahun ke depan itu akan seperti apa? Nah ini kita akan lihat di setiap titik pantau kira-kira setelah dilakukan simulasi dari tahun 2021 ya sampai 2025 akan seperti apa dengan skenario penurunan 70% untuk seluruh sumber pencemaran. Ini baseline-nya tahun 2021 sekian, ini karena bikinnya tahun 2020 22 sekian, ini akan mengalami penurunan untuk BOD aja ini. Kemudian untuk titik pantau kedua seperti ini, titik pantau ketiga dan seterusnya. Nah, ini ternyata apabila kita lakukan penurunan beban 70%, maka kualitas air akan meningkat rata-rata 2 kelas dibandingkan dengan baseline-nya. Nah, ini water quality prediction ini bisa dilakukan dengan menggunakan modeling integrasi dengan sensor agar nanti water quality prediction-nya dalam jangka pendek gitu ya, dinamis. Misalnya bulan depan akan seperti apa gitu ya, menggunakan data-data yang ada sekarang. Baik, mungkin itu Pak Sony dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Sony. Terima kasih. Baik, Pak Budi, luar biasa nih materinya. Menarik sekali ya buat mahasiswa, buat mungkin Bapak Ibu. Saya lihat banyak juga nih Pak yang dari DLH. Khususnya buat mahasiswa, saya pikir ini luar biasa materinya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ada ide untuk penelitian-penelitian ya terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi. Nah, ini mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan dari mahasiswa ataupun yang dari Bapak Ibu semuanya yang datang ke dalam Zoom ini, silakan. Anda dari mahasiswa ada, silakan. Kalau ada bisa langsung di open mic ya. Ada? Silakan. Atau dari Bapak yang lain yang di luar dari mahasiswa ada? Izin Pak Sony. Silakan Pak Usman. Baik Pak Sony, terima kasih atas kesempatan diberikan, luar biasa. Pak Budi, terima kasih paparannya ya.
Ini hal baru. Terima kasih Pak Usman. Nggih, Pak. Nun sewu, Pak. Menarik tadi saya juga karena bukan orang kimia atau ini saya memang masih berbau eksak lah, saya orang Forester, tapi menarik Pak karena seperti kita ketahui bahwa ini juga adalah mandatori dari pemerintah kalau tidak salah sparring ini kan sejak Agustus 2020 ya, itu sudah wajib, cuman karena keburu Covid akhirnya dengan berbagai alasan lain-lain sulit sekali realisasi, padahal ini sudah mandatori. Nah, mohon arahan dari Pak narasumber ya. Itu mungkin secara teori sistematika termasuk proses terkait dengan monitor khususnya sparring, Pak. Namun saya pernah mendengar ya, karena saya juga belum pernah praktek di lapangan memang kondisinya sangat sulit, Pak. Terutama karena situasi kondisi beda, misalkan kalau kita memasang sparring itu di kawasan, karena dia cenderung drainasenya sudah standar dengan rapi dan lain-lain. Kalau di hutan atau di mana kadang-kadang drainasenya begitu lepas saja tanah. Nah, itu juga kadang-kadang jadi kendala untuk implementasi. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi tanpa mengurangi kendala-kendala, kira-kira dari pengalaman Bapak seperti apa untuk mengurangi risiko termasuk kurangnya internet dan lain-lain itu kadang-kadang jadi kendala sehingga tidak efektif. Akhirnya banyak gangguan dan sebagainya. Ujung-ujungnya manual juga gitu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan sensor, Pak. Kalau tidak salah mungkin saya kalau salah mau dikoreksi. Apakah sensor itu memang ada yang multiple ya dan single? Kira-kira menurut hemat Bapak untuk sparring khususnya itu lebih efektif yang mana ya Pak ya? Barangkali gitu, takutnya saya nggak paham speknya. Matur suwun Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi, pertanyaannya menarik dari Pak Usman. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Usman. Ya, memang kendala dikaitkan dengan pemasangan internet yang ya saya pernah dengar gitu ya. Itu terutama dikaitkan dengan pertama sinyal ya Pak ya. Sinyal internet itu. Internet memang apalagi di daerah-daerah yang remote area gitu ya. Tidak ada tidak ada jalur gitu ya, sinyalnya memang lemah gitu ya. Nah, sehingga memang di sini perlu penguat gitu ya, biasanya pakai penguat. Nah, tapi saya juga nggak paham apakah penguat sinyal ini juga bisa dipasang di setiap tempat, juga mungkin tidak juga gitu Pak ya. Bisa jadi hanya di beberapa lokasi bisa digunakan penguat sinyal gitu ya. Nah, namun demikian di sparring itu kan Pak ada kan ini biasanya terjadi di tambang-tambang. Nah, itu yang diwajibkan itu tidak di semua effluent, tapi di yang terbesar bebannya. Nah, sehingga itu hanya satu saja. Nah, makanya nanti perlu dipertimbangkan yang satu ini dipilih memang yang di daerah-daerah yang sinyalnya lumayan kuat gitu, atau yang dimungkinkan untuk diberikan penguat gitu ya, penguat sinyal gitu. Biasanya seperti itu Pak. Kemudian keduanya masalah keamanan tuh. Daerah-daerah yang remote itu juga problem dikaitkan dengan masalah keamanan, sehingga ini juga perlu perlu sistem pelindung gitu ya, pelindung alat yang ini bisa mencegah dari pencurian atau pengerusakan gitu. Itu jadi memang kaitan dengan problem itu umumnya dikaitkan dengan sinyal. Nah, itu di sparring Pak, di yang online monitoring untuk surface water, untuk air permukaan, itu juga lebih banyak problemnya. Karena kalau di perusahaan ya, walaupun jauh, tapi kan
listrik sumber energi kan ada tuh Pak. Apakah itu pakai genset atau yang lainnya. Nah kalau di online monitoring itu ketika lokasinya jauh dari mana-mana, tidak ada saluran PLN, itu problem itu. Jadi memang ada beberapa masalah gitu ya. Nah, sehingga menurut saya memang bisa pendekatan lain gitu ya. Kalau untuk online monitoring di ambient atau surface water itu bisa mungkin menggunakan remote sensing gitu ya, lebih murah gitu ya, lebih murah dan mungkin lebih mudah. Cuma memang sekarang dari sisi validasinya masih di bawah ya, di bawah yang in situ online gitu ya, monitoring. Itu Pak Usman yang pertama. Kemudian kaitan dengan sensor ya. Sensor itu ada yang multi, ada yang ada yang single. Nah, bagi kita sebenarnya yang penting Pak di speknya. Gitu ya. Speknya apakah dia memenuhi yang diminta oleh KLHK, misalnya rentang pengukuran gitu ya. Kemudian errornya atau akurasi presisinya Pak. Kemudian lolos dari uji validitas itu bagi dan uji konektivitas. Kalau uji konektivitas relatif mudah karena ini berkaitan dengan IT-nya ya, dengan sistem connectionnya. Tapi kalau tadi akurasi, rentang pengukuran, kemudian lolos dari uji validasi atau uji kelaikan alat, ini yang menurut saya lebih penting gitu ya. Apakah itu sudah memenuhi atau tidak? Itu Pak sebetulnya menurut saya gitu ya, ininya. Aspek-aspek yang penting yang harus kita jadikan pertimbangan ketika kita melakukan pengadaan alat. Itu Pak Usman, mohon maaf apabila mungkin ada beberapa yang tidak pas mungkin ya jawabannya. Baik, terima kasih Pak pencerahannya. Ya, terima kasih Pak Usman. Terima kasih Pak Usman. Saya mau izin bertanya Pak Budi. Terkait dengan remote sensing ini Pak Budi, ini menarik ya. Saya pikir ini teknologi yang sekarang di mana-mana ya Pak Budi ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya di Bangladesh ketemu dengan salah satu dosen dari Warwick University. Mereka menggunakan remote sensing ini juga untuk pengamatan kualitas konstruksi bangunan itu dari teman-teman sipil kebetulan. Dan kebetulan ini ada mahasiswa saya juga yang S2 riset tentang water quality di pertambangan Pak, khususnya di nikel. Sama menggunakan remote sensing juga. Cuman saya penasaran sebetulnya dari sisi ke depannya apakah ini memungkinkan untuk bisa dijadikan ini ya Pak, dari sisi pemerintah ya Pak Budi ya. Artinya datanya kan sendiri kan masih berkembang ya, metodenya pun masih berkembang Pak Budi. Nah ini apakah validitas dari hasil teknologi ini juga bisa diterima ya dari sisi pemerintah, dari sisi ya saya nggak tahu, mungkin ya kalau kita kan di peneliti mungkin bisa banyak perdebatan. Iya, betul Pak Sony. Ini sekarang memang masih tahap pengembangan ya di mana-mana, terutama koreksi atmosferiknya itu Pak, karena kan itu mempengaruhi kan, Kemudian mungkin ground check-nya. Jadi sejauh mana ground check itu bisa mengkalibrasi dari hasil sensor itu ya, hasil pengukuran sensor dikalibrasi oleh ground check, kemudian dibuatkan algoritmanya itu ya. Nah ini yang menurut saya masih perlu pengembangan, terutama untuk parameter-parameter yang organik gitu ya. Tapi kalau untuk yang seperti klorofil itu sudah lama kan berkembangnya. Suhu ya, suhu klorofil itu. Tapi kalau untuk BOD gitu ya, COD ini relatif baru ya. Tapi kurang lebih menurut saya dengan in situ monitoring ya, yang menggunakan tadi online itu kurang lebih
tekniknya kan hampir sama tuh. Cuma mungkin ada koreksi ini Pak, koreksi apa namanya? Koreksi atmosferik itu yang sering ini ya. Mungkin keduanya di Indonesia ini kan tutupan awannya lumayan juga. Sehingga itu yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi secara umum menurut saya ini jauh lebih murah gitu ya, dibandingkan dengan Pak ya, dibandingkan dengan yang tadi kan satu titik misalnya 1 miliar gitu ya. Sementara kita dengan melakukan monitoring menggunakan remote sensing 1 miliar bisa 1 sungai itu, ya kan? Ini satu titik dibandingkan sungai itu. Dan kita mungkin kurang lebih dapatkan datanya juga ya bisa 2 minggu sekali gitu ya, lebih bagus dibandingkan dengan konvensional gitu. Ya mungkin itu Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Budi. Mohon izin Pak Budi, ada yang pertama dari Zuli Rohdia ya. Terkait dengan monitoring kualitas, saya pikir ini pertanyaan dari kami di kampus sih Pak Budi. Terkadang kita ketika ingin melakukan penelitian terkendala masalah ketersediaan data dengan adanya monitoring yang sudah terintegrasi dengan sistem tadi, apakah khalayak umum juga bisa mengakses data tersebut Pak? Lalu jika bisa, di mana kita bisa mengakses data? Mungkin ini terkait dengan data KLHK ya Pak Budi, yang sudah 100 tadi. Menarik pertanyaannya Pak Budi. Iya, betul. Betul, yang sejauh yang saya tahu Pak, kalau data kualitas air ya di badan air itu bisa kita dapatkan di websitenya KLHK. Itu bisa dapatkan untuk yang online ya, yang online. Tapi ya online itu bisa kita dapatkan detail maupun yang hasil analisisnya berupa status mutu. Di lokasi status mutu baik, tercemar ringan, tercemar berat itu. Atau kita ingin tahu BOD-nya, ingin tahu COD-nya, ingin tahu DO-nya, hari apa, kemudian bulan apa, kemudian trennya juga bisa itu. Grafiknya ada di website KLHK, bisa didapatkan gitu ya. Nah, yang masih rahasia kan data air limbah. Sensitif itu. Ya, itu kan secret apa namanya di data di sparring ya. Data sparring kan enggak itu. Nah, nggak tahu nih ke depan akan seperti apa gitu ya. Ininya apa namanya pengelolaan datanya. Cuma kalau ada regulasi yang dibarengi dengan koordinasi yang baik, menurut saya data kita ini tersebar di mana-mana gitu ya. Ya, betul. Ya. Kemudian platform itu teknis nomor 2 gitu. Yang penting kan willingness-nya, keinginannya, kemudian dilakukan dengan koordinasi yang baik, ya, kita akan bisa melakukan integrasi berbagai data ini yang luar biasa menurut saya kalau bisa kita lakukan gitu. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Ada lagi mungkin dari yang lain, Bapak Ibu atau dari mahasiswa ada yang ingin tanyakan langsung ke Pak Budi? Pak Budi ini dulu di PPA KLHK ya Pak, di Direktorat, belum saya lupa memperkenalkan diri, mohon maaf nih Pak Budi. Pak Budi ini dulu di Direktorat Pengendalian Pencemaran Air ya, KLHK, tapi sekarang sudah pindah ke BRIN ya Pak? Iya. Di BRIN. Iya, sebenarnya pindahnya baru bulan Maret Pak. Oh, bulan Maret Pak. Iya. Sebelumnya kan di Besar Pedal dari PPA tahun 2020 pertengahan ya, pindah ke Besar Pedal, kemudian karena Litbang itu dihapus semua jadi harus gabung dengan BRIN. Gitu. Barangkali ada lagi, silakan dari Mas Wah, ya nggak apa-apa, mau bertanya, barangkali ada yang masih penasaran, silakan. Ada? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Budi sebagai closing statement Pak Budi? Ya, menurut saya dengan kondisi tadi ya, kita
perlu untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data gitu ya, untuk dimanfaatkan untuk perlindungan dan pengelolaan kualitas air. Saya kira itu yang diperlukan adalah jelas mungkin smart regulation gitu ya. Kemudian toolsnya tadi ada smart sensor, ada IoT, ada machine learning gitu ya. Nah, ini semuanya dikemas menjadi satu sistem. Tapi sistem secanggih apapun akan amat sangat tergantung dari willingness kita ya, kemauan kita untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi. Mungkin itu Pak Sony. Terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa, apabila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi. Saya pikir sangat-sangat luar biasa materi hari ini, dan saya pikir sebagai mahasiswa teknik lingkungan ini satu isu atau satu perkembangan teknologi yang harus diketahui ya, sebelum mungkin nanti di dunia kerja jadi nggak kaget gitu. Saya pikir di industri manapun sudah bicaranya sudah bicara ke industri 4.0, dan itulah kenapa kami di Prodi juga mengangkat isu ini agar nanti rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa di teknik lingkungan itu lebih siap dalam menghadapi era yang baru ya, era yang sekarang sebetulnya sedang populer gitu ya. Dan analisis data tadi yang seperti kata Pak Budi, sebetulnya belum banyak yang di bidang lingkungan ya Pak Budi ya. Saya pikir datanya banyak sekali, tapi yang bisa atau yang interest terkait dengan pengelolaan data yang sangat besar sekali di bidang lingkungan ini masih cukup minim gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya ada yang mohon izin Pak Budi, ada yang menanyakan apakah materinya boleh di-share Pak Budi? Oh iya. Nanti saya kirim ke siapa? Ke Pak Sony aja. Ke saya aja Pak Budi. Ya, baik. Nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin meminta selain mahasiswa ya, karena di sini cukup banyak dari rekan-rekan dari dari luar kampus, Bapak Ibu bisa kontak saya saja. Saya masukin nomor saya, nanti saya coba forwardkan materi dari Pak Budi ke Bapak Ibu semuanya. Karena untuk yang dari mahasiswa kita sudah punya sistem EduNext. Nanti mahasiswa bisa akses ke EduNext ITB ya. Kita punya platform online, kuliah online, jadi silakan diakses di sana. Mungkin itu sekian. Sekali lagi Pak Budi, saya mewakili Prodi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Budi. Semoga bermanfaat dan jangan kapok untuk bisa kami undang lagi Pak Budi di lain waktu. Terima kasih Pak Sony, terima kasih. Ya, salam untuk semuanya. Ya, siap. Semoga sehat dan sukses selalu ya Pak Budi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Sami-sami Pak.